Halo, selamat sore pemirsa. Jokowi menyebut ada agenda kasus pencemaran nama baik Jokowi sudah masuk penyidikan. Sementara salah seorang terlapor, Rizwan Sianipar, melaporkan Jokowi karena diduga menyebarkan berita bohong. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Tim SAR gabungan mengevakuasi 17 korban longboat yang tenggelam di perairan Sipora, Sumatera Barat dalam kondisi selamat ke dermaga Tua Pejat dengan menggunakan kapal SAR Ramawijaya. Sebagian korban mengalami dehidrasi. Sebanyak 17 orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi selamat. 7 orang ditemukan di Dusun Mapinang Utara dan dievakuasi tim SAR ke dermaga Pusapat. Sedangkan 10 orang lainnya ditemukan di Dusun Guluk-Guluk dan juga telah dievakuasi tim SAR KW Dermaga Pusapat. Seluruh korban selamat langsung dievakuasi dari dermaga Pasupuat ke dermaga Tua Pejat dengan kapal SAR Ramawijaya 240 untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Korban yang belum ditemukan diketahui bernama Guntur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pencarian kapal tenggelam di Mentawai, kita terhubung dengan Kepala Kantor SAR Mentawai, Bapak Rudi, Kepala Polresta Mentawai AKBP Rory Ratno, dan Dandim 0319 Mentawai Letnan Kolonel Restu Petrus Simbolon. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sehat selalu. Pak Rudi, saya mau tanya dulu update dari pencarian korban. Saya mau konfirmasi lagi apakah seluruh korban sudah ditemukan? Ya, baik, untuk update seluruh korban yang 18 itu sudah ditemukan semuanya. 17 barusan tadi pada pukul 15.00 mendarat atau tiba dengan selamat di Pelabuhan Tua Pejat Mentawai, dan langsung kami serahkan ke pihak rumah sakit dan disaksikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama-sama dengan unsur-unsur Forkopimda dari Polres Mentawai, dari Kodim 0319 Mentawai, kemudian dari unsur pemerintah lainnya seperti BPBD, serta dari masyarakat dan keluarga korban. Demikian, Mas. Jadi untuk korban semuanya di mana posisinya saat ini? Iya, untuk korban yang 17 sudah tiba, yang kami sampaikan tadi, dan keberadaannya ini sudah di rumah sakit, dan selanjutnya mungkin akan diserahkan ke pihak keluarga. Dan yang satu lagi, tadi tepat pukul 15.45, ini dari Pelabuhan Sikakap telah bersama juga dengan rigid inflatable boat milik kantor pencarian pertolongan Mentawai menuju Pelabuhan Tua Pejat. Insya Allah sore ini akan tiba di Pelabuhan Tua Pejat, sehingga kami bersama-sama dengan unsur gabungan, masih ada bersama kami Bapak Kapolri, Bapak Dandim, ini menunggu kedatangan yang 1 orang ini. Demikian, ya. Mas David. Baik, Pak Rory, untuk penyebab kapal tenggelam ini apa Pak sebenarnya? Baik, selamat sore. Berdasarkan informasi yang kami dapat, dan sudah kami klarifikasi juga dengan BMKG dan dari situasi update di lapangan, bahwa kita dapat simpulkan terbaliknya bot kayu ini adalah dikarenakan cuaca buruk. Karena seminggu terakhir ini memang kondisi cuaca di wilayah perairan Mentawai khususnya cukup ekstrim. Kecepatan angin bisa mencapai 25 sampai 30 knot, demikian. Baik, untuk data berarti yang hilang sudah ditemukan semua Pak ya? Sekali lagi saya hanya mau pastikan saja. Betul. Betul, baik, berarti sudah tidak ada yang hilang. 18 penumpang sudah ditemukan dalam keadaan selamat, demikian. Baik, saya ke Pak Restu. Pak Restu, dalam pencarian dari semalam ya, itu apa yang menjadi kesulitan untuk menemukan para korban? Selamat sore, ya. Baik, untuk setelah kita mendapatkan informasi dari teman-teman di lapangan, kita sudah memerintahkan khusus untuk yang dekat dengan wilayah kejadian tersebut, Koramil 04 Sikakap
supaya segera cepat membantu evakuasi di lapangan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Polres maupun Basarnas. Untuk sejauh yang kami dapatkan informasi adalah cuaca buruk yang mendapatkan kendala di lapangan. Demikian. Berarti semua pencarian sudah dihentikan ya, saat ini sudah tidak ada lagi tim yang sedang bertugas ya di lapangan? Betul. Sudah dihentikan. Baik, saya sangat mengapresiasi sekali, luar biasa Pak Restu, Pak Rory, Pak Rudi, ini R semua ini. Luar biasa kerjanya, really appreciate. Karena semuanya juga ternyata selamat korbannya, walaupun saat ini juga masih di rumah sakit untuk pemulihan. Jadi kita doakan mereka sama-sama boleh dipulihkan. Sekali lagi selamat bertugas, salam sehat selalu, terima kasih banyak untuk informasinya Pak, dan kerjasama yang luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa, seorang korban selamat kapal cepat di Mentawai menyampaikan kondisi penumpang saat melapor ke petugas. Sejumlah penumpang sempat bertahan di atas kapal saat kecelakaan terjadi. Sekarang ke lokasi aja Pak. Ya, antara si Pora dengan si kapal. Saat melapor pada petugas, seorang penumpang yang selamat menyampaikan bahwa posisi kapal tenggelam berada di antara Pulau Sipora dan Pulau Sikakap. Sesaat usai kecelakaan, seorang penumpang selamat sekaligus operator kapal menyatakan bahwa kapal belum sepenuhnya tenggelam. Ia mengatakan sejumlah penumpang masih bertahan di atas kapal menunggu untuk diselamatkan. Kita 10 orang Pak. 8 atau 10 nggak ingat sekali. Iya, udah terbalik apanya Pak? Sampahnya terbalik, tapi belum sampahnya nggak hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Ya, dan pemirsa, berikut daftar nama penumpang speedboat yang selamat. Tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Cuaca buruk menjadi faktor utama yang membuat proses evakuasi terkendala. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah. Dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke Search Coordinator, para operator jasa bandara akan melaporan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang.
Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspada cuaca buruk. Diterjang ombak tinggi, perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang tewas, 4 lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kondisi gelombang laut tinggi di perairan di Indonesia menurut prediksi BMKG masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Dan masyarakat diimbau waspada jika menggunakan transportasi laut ataupun berwisata di pantai. Berikut cuplikan perbincangan Lukman Hanafi dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati dalam program One on One. Betul. Liburan itu kan tidak hanya berwisata, berwisata di darat, ya, di pegunungan gitu. Tidak hanya di situ. Kalau di pegunungan kan nanti potensi longsor, di dataran banjir. Betul. Tapi juga banyak yang senang atau gemar berwisata di pantai. Nah, diving, berarti harus ada cek perakiraan cuaca, kondisi gelombang. Nah, ini silakan bisa ditayangkan itu di mana? Inawisnya di tengah. Ini juga bisa diprediksi kondisi gelombangnya di sini nih. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini wilayah bisa muncul ya. Saya tunjuk aja. Boleh. Ini Pulau Jawa ya, Pulau Sumatera, ini Nusa Tenggara Barat, Timur ya. Kita tahu Kalimantan, ya Sulawesi ya. Nah, ini Samudra Hindia. Mohon diperhatikan pantai-pantai Samudra Hindia, mulai dari bagian selatan Sumatera, menerus sampai selatan Jawa. Ya. Ibu mau pakai ini? Ya. Boleh gitu. Nah, lumayan. Ini selatan Bali nih. Bali kan banyak yang suka diving, juga selancar, itu surfing. Ini warnanya orange. Nah, orange ini berarti menunjukkan tinggi gelombang 2,5 sampai 3 meter. Jadi kita bisa ngukur nih, saya nggak bisa berenang. Kalau saya nggak berani, 2,5 sampai 3 meter. Nah, itu tinggi gelombangnya bisa terbaca ini terutama di Samudra Hindia. Namun semakin ke timur tinggi gelombangnya